sepanjang hidupku setia Tuhan, sepanjang hidupku setia. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan.
terima kasih buat jemaat Tuhan. Biar kasih terus setiap kami.
Puji nama Tuhan. Siap bersorak bagi nama Tuhan. Amin.
Shalom semua warga kerajaan. Sekali lagi saya katakan have a blessed Christmas. Tetapi jangan lupa kita menantikan kedatangannya yang kedua. Kalau dia datang pertama dengan bentuk precise begitu luar biasa, digenapi semua nubuatan tentang Kristus, maka yang pasti yang kedatangan yang kedua juga sama. Jangan lupa saudaraku, ada banyak sekali cerita-cerita hoax tentang Yesus itu pergi ke Tibet untuk dia belajar kebatinan, belajar shamanism, belajar tentang ilmu-ilmu. Saudara jangan percaya ini semua. Bahkan ada seorang berkorban berkata, wah Yesus nggak jelas. Dari usia 12 sampai 30 tidak tercatat. Beda dengan nabi-nabi dari kata percaya lain. Itu berkorban loh. Berkorban Kristen, dia sebut dirinya Kristen. Waduh, berarti dia nggak mengerti firman Allah. Memang kalau berkata, ketika Yesus berusia 12 tahun, seperti kebiasaannya, perhatikan ini, kebiasaan orang tua itu menurut pada anak. Dan Yesus selalu berkata, disebutkan kebiasaannya, dia selalu yaitu beribadah dan menyampaikan firman Tuhan. Perhatikan, ketika Yesus bersoal jauh dengan siapa? Yaitu dengan the doctors of the law. Dan bukan cuma orang-orang biasa, ahli-ahli Taurat yang ada di bait Allah, bukan yang ada di kampung, yang ada di bait Allah. Tetapi Yesus mengajukan pertanyaan yang membuat mereka semua tercengang. Itu tugas setiap bapak, setiap ibu untuk membawa putra-putra rindu melayani Tuhan. Salah satu cucu kemenakan saya usia 10 tahun, dia rambut saya dan berkata, Grandpa, I want to be a preacher. Bahkan bapaknya bilang, aneh sekali hal ini. Dia selalu bilang dia mau jadi preacher. Saya kira kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, pada saat itu dia sempat disalahkan bahwa dicari mungkin di tempat permainan, anak usia 12 mau ngapain? Mungkin main game atau apa? Tetapi dia ada di bait Allah, di luar pengertian orang tuanya. Dia sudah tulis dia tahu is the Son of God. Tetapi tentu saja saudaraku, firman Allah mengatakan dia kembali ke Nazaret. Kenapa tinggal di Yerusalem? Meskipun Yerusalem dibangun untuk dia kembali ke Nazaret di bawah asuhan. Subjek itu menundukkan diri di potaso kepada Yusuf dan Maria. Dan tentu saja Joseph is a house builder. Dan berapa banyak rumah yang dibangun oleh Yusuf dan Yesus. Karena Yesus meneruskan usaha daripada Yusuf sebelum dia masuk dalam pelayanan sepenuh waktu. Dan firman Allah berkata anak itu bertumbuh makin besar, ya, makin bertambah hikmatnya, makin dikasih Allah dan manusia. Tumbuh spiritnya, tumbuh jiwanya, pengetahuannya, dan juga in favor with God and with man. Karena itu sekali lagi have a blessed Christmas. Karena itu sudah seringkali banyak mujizat terjadi bulan-bulan ini. And the spirit of giving is in the air. Karena itu jangan lupa perhatikan orang-orang yang menderita. Tuhan memberkati. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan, kalau engkau menolong orang yang miskin, orang yang susah, engkau menghutang Tuhan, dia akan mengembalikannya dengan secara luar biasa. Karena itu saudaraku, kita belajar di Kristus begitu rendah hati. Orang tua kita belum sempurna, tapi Yesus menunjukkan diri. Bukan itu luar biasa? Bukan itu power in control? God bless you all. Haleluya. Amin. Kita berikan semangat dan terus bersama.
Father God, we say thank you, Lord. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Father, we love you, Lord. Bapa, kami mengasihimu. You are so kind. Engkau sangat baik. You are God of mercy. Engkau adalah Allah yang penuh kasih. You are God of compassion. Engkau Allah yang penuh belas kasih. Entire our life, we love you, Lord, Kami mengasihimu Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. because you've done great things through your Son Jesus. Karena Engkau telah mengerjakan hal-hal yang luar biasa melalui Tuhan Yesus. We are here. There is a reason, Lord. Kami ada di sini untuk alasan itu. Thank you for your Son Jesus. Terima kasih untuk anakmu Tuhan When Yesus. we are sinner, Ketika kami masih berdosa, He willingly died for us. Engkau telah menyerahkan dirimu dengan Because of your great love, karena kasihmu yang luar biasa. our heart is open for you. Hati kami terbuka untukmu. Our life is open for you. Kehidupan kami terbuka untukmu. Because of your Son, great blessing. Karena oleh berkat anakmu yang luar biasa. This morning, Lord, Pagi ini Tuhan, we come here, your sanctuary, kami datang ke hadirat-Mu. want to worship you. Kami mau memuji-Mu. Now want to listen your word. Dan kami mau mendengar suara. Your word is a real and a reality. Firman-Mu adalah hal yang luar biasa. Therefore, we need your word, Lord. Karena itu kami perlu suara-Mu ya Tuhan. Bless your people. Berkati jemaat. We are your people, Lord, Kami adalah jemaat. and you are God. Dan Engkau adalah Tuhan kami. Bless everyone, Father. Berkati setiap orang yang In ada. Jesus' name, Dalam nama Yesus. everyone believes this. Setiap orang percaya katakan. Amen. Please be seated. First of all, I say thank you very much to the Lord. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Second, I say thank you very much for the local church pastor, Pastor Ondo, and his wife. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Pastor Ondo dan istrinya. And also thank you for my lovely sister for yesterday Natal celebration. Terima kasih untuk hambanya Ibu Mirata untuk acara Natal semalam. And also all the elders Dan untuk para penantua and saudara all the believers, saints of Jesus Christ. dan semua orang percaya di dalam Tuhan In Yesus. the name of the Lord, Di dalam nama Tuhan, God will bless you. Tuhan akan memberkati saudara. Okay, we don't want to waste our time. Jadi kita tidak akan menghabiskan waktu. We immediately go to the message. Kita akan langsung kepada pesan Tuhan. Let me open our Bible. Mari kita buka firman Tuhan. First Chronicle chapter 12. 1 Tawarik pasal 12. First Chronicle chapter 12. 1 Tawarik pasal 12. Let me read a few scripture. Mari kita baca beberapa bagian pasal. Let me read the Bible. Mari kita baca Alkitab. First Chronicle chapter 12 1 Tawarik pasal 12 from verse 16. dari ayat 16. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang kajian. Only 16 minutes, only one Oh, month. hanya satu. Mari kita baca bersama-sama. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Yehuda di kubu itu. If you read the Bible, Ketika kita membaca Alkitab ini, at this moment, pada waktu ini David ran away from King Saul. mereka sedang melarikan diri dari Raja Saul. Why David ran away from King Saul? Kenapa Daud itu melarikan diri dari Raja Saul? My brother, my sister, Saudara-saudara, if you disturb the right people, kau mengganggu dan mengusik orang yang benar. if you disturb with the right people, Kalau kau mengusik orang yang benar, the right people will run away from us. orang yang benar itu akan lari daripada kita. Why? Kenapa? Good people anointed by God. Karena orang-orang yang baik itu diurapi oleh Tuhan. Anointed people Orang yang diurapi itu never fighting with anyone. tidak akan berkelahi dengan siapapun juga. They hiding themselves because God protect them. Mereka akan menyembunyikan diri mereka karena Tuhan melindungi mereka. Today my topic called Jadi hari ini topik saya ini berjudul Mix with the right people. berbaur dengan orang-orang yang tepat. This is a prophecy for 2025 for this church. Ini adalah nubuatan untuk tahun 2025 untuk gereja ini. If you mix with the right people, Kalau Anda berbaur dengan orang-orang yang tepat, even though situation is not good, walaupun situasinya sedang tidak baik-baik but saja, God will bring the situation, make you flourish. tapi Tuhan akan membuat situasi itu dari God make you flourish, fruitful. Tuhan akan membuat engkau itu berbuah-buah. Why? Because God loves you. Karena Tuhan mengasihi saudara. Many people thinking, Banyak orang berpikir, if I run away from the palace, jika saya lari dari istana, people thinking, your life is gone. mungkin orang berpikir, hidupmu sudah selesai. Why? Kenapa? Because you lose the comfort zone. Karena Anda sudah
kehilangan zona nyaman itu. If the comfort zone you lose, people thinking, why you are in wilderness, nothing happened for you. Kalau kita lari dari zona nyaman dan kita masuk ke padang gurun, orang-orang berpikir tidak ada lagi yang tersisa. Amen. But in the wilderness, Tapi di padang gurun, great God can perform the miracles. Tuhan yang agung itu sanggup mengerjakan. Why? Kenapa? Because God anointed you. Karena Tuhan mengurapi kita. Because God called you. Karena Tuhan memanggil kita. Because God selected you. Karena Tuhan telah memilih kita. Because God is selected you and called you. Karena Tuhan telah memilih Anda dan memanggil Anda. If you're sensitive with the voice of God, Kalau Anda peka dengan suara Tuhan, Amen, that anointing make you greater than in the palace. maka pengurapan itu akan membuat Anda jauh lebih hebat daripada ketika Anda berada di dalam istana. Amen. So the Bible says, Jadi kata Alkitab, David ran away Daud melarikan diri from the King Saul. dari Raja Saul. King Saul thought, Raja Saul berpikir, finish lah, David life finish. maka habislah hidup kita seluruhnya. Many people thinking our life is like that. Banyak orang berpikir mungkin hidup kita seperti begitu. But God has a great agenda. Tapi Tuhan punya agenda yang lebih besar. God has a great plan for you and me. Tuhan punya rencana yang besar untuk Anda dan saya. When little bit our heart is right, Ketika hati kita benar, little bit our mind is right, ketika pikiran kita benar, little bit follow the word of God, kita terus mengikuti suara Tuhan, you will see the glory of God kita akan melihat kemuliaan Tuhan again and again, lagi dan lagi, again and again, lagi dan lagi, again and again. lagi dan lagi. Why? Kenapa? If you know the value of anointing, Ketika Anda mengetahui makna dari pengurapan, Amen. David know the value of anointing. Daud mengerti nilai dari pengurapan itu. When the King Saul chasing him, Ketika Raja Saul mengejarnya, he ran away. dia malah lari. Bible says, Itu kata Alkitab. now David at the wilderness. Maka sekarang ini Daud ada di padang gurun. Amen. Now David in the wilderness. But what the Bible says, Tapi apa kata Alkitab? even though you are in the wilderness, Meskipun kita sedang berada di padang gurun, God can bring the resource. Tuhan sanggup menyediakan sumbernya. God can bring the right things for you. Tuhan sanggup memberikan hal-hal yang baik. Look like a wilderness, Lihatlah ke padang gurun. but the wilderness God can changing, make you like an oasis for your life. Maka padang gurun itu akan berbuat jadi oasis bagi hidup kita. Why? Kenapa? God loves you. Karena Tuhan mengasihi kita. Amen. If you read the Bible, Kalau kita membaca what the Bible says, apa kata Alkitab, let you read the Bible one more time. mari kita baca sekali lagi. First Chronicle chapter 12, verse 16. 1 Mawari pasal 12 ayat 16. If you read the Bible, Kalau kita membaca what the Alkitab, Bible says, apa kata Alkitab? the tribe of Benjamin and tribe of Judah seeking David. Maka suku Benyamin dan suku Yehuda itu mencari Daud. Why? Kenapa? Because they love David. Karena mereka mengasihi Daud. My brother, my sister, Saudara-saudara, even though many people never like you, meskipun orang-orang tidak pernah menyukai Anda, but the right people love you very much. tapi orang-orang yang benar itu mengasihi Anda sangat luar biasa. The Bible says, Kata kita, the tribe of Benjamin and tribe of Judah suku Benyamin dan suku Yehuda, is searching David. mereka mencari Daud. If you continue read the Bible, Ketika kita melanjutkan pembacaan one of the Alkitab, top leader, Amasai, maka salah satu pemimpin yang luar biasa itu Amasai. let me read the Bible. Okay, verse 17 and verse 18. Saya baca yang pasal 17, saudara baca yang pasal 18. Pasal 17, lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kami. If you read the Bible, Jika kita the baca, right person asking the right question. maka orang yang benar itu menanyakan hal yang David, anointed by God, Daud diurapi oleh Tuhan. he asking the tribe of Benjamin and Judah, those who are really want to seek him. Dia bertanya kepada suku Benyamin dan suku Yehuda yang mencarinya. He asking, Dia bertanya, are you come with peace? apakah kau datang dengan maksud damai? Are you come with peace? Apakah kau datang dengan maksud damai? Amen. My brother, my sister, Saudara-saudaraku, we are children of God. kita ini anak-anak Tuhan. Amen. One of the character of God is peace. Salah satu karakter Tuhan itu adalah damai If sejahtera. you in the book of Galatia, if you read the fruit, amen, love,
peace, joy. That one, the peace is the character of God. Jadi kalau kita membaca di Galatia itu buah-buah roh itu salah satunya adalah kasih. If you anoint by God, Kalau kita diurapi oleh Tuhan, you always looking peace with everyone. kita akan selalu mengejar perdamaian dengan siapapun juga. Now the anointed person, David asking one question: Maka- Are you come with peace? Maka Daud sebagai yang diurapi itu bertanya kepada suku Benyamin dan suku Yuda, apakah kau datang dengan maksud damai? Oh, you against me. Atau engkau datang dengan maksud melawanku? If you against me, Kalau engkau datang dengan maksud melawanku, tapi Not bukan me. aku, God will bring a judgment for you. Tuhanlah yang akan menjadi penghakimnya. Amen. But if you read the Bible, Tapi kalau kita baca Alkitab, if you ask the right question, kalau kita bertanya pertanyaan yang tepat, the right answer you will get it. kita juga akan mendapatkan jawabannya. Amen. What the Bible says, verse 18. Pasal 18 silakan saudara baca. Let me read the Bible. Lalu roh menguasai kepala ke-30 orang itu. Dibandingkan Daud kepada Tuhan Sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu sebagai penolong kau ya Allah. Kemudian Daud menyangkutkan jadi kepala pasukan. Amen. If you read the Bible very carefully, Kalau kita membaca Alkitab dengan seksama, David asking one time only, Daud hanya bertanya satu kali, Are you come with peace? apakah kau datang dengan maksud But damai? what the Bible says, Tapi apa kata Alkitab? the Spirit of the Lord come upon Amasai. Roh Allah turun menguasai Amasai. Amasai opened the mouth. Amasai membuka mulutnya. If you read the Bible very carefully, Kalau kita baca Alkitab dengan seksama, he gives 3 times peace upon you, peace upon you, peace is with you. dia berkata 3 kali, sejahtera, sejahtera, sejahtera bagimu. Hallelujah. Therefore, I say to you, mingle or mix with the right people. Karena itu aku katakan kepada saudara-saudara, berbaurlah dengan orang-orang yang tepat. If you mix with the right people, Kalau Anda berbaur dengan orang-orang yang tepat, if you have a peace, kalau Anda memiliki damai, the right people also have the same peace. orang-orang yang tepat itu juga akan memiliki rasa damai yang sesuai dengan Then you connect with them, dan Anda akan terkoneksi dengan either mereka, in ministry, akan bergabung dalam pelayanan either in business, ataupun bisnis, either in the marketplace, ataupun dalam dunia marketplace, either everywhere, everywhere. atau dimanapun juga. Amen. If you mix with the right people, Kalau Anda berbaur dengan orang-orang yang tepat, the right people also bring the right word for you. orang-orang yang tepat itu juga akan memberikan Anda pernyataan yang tepat. So point number 1 in here, what we learn from here, Jadi poin pertama itu apa yang kita pelajari dari hal ini? peace, Damai, peace. damai sejahtera. What the Bible says about the peace. Apa kata Alkitab tentang damai sejahtera? Let me read the Bible. Mari kita baca bersama. Matthew chapter 5 verse 9. Matius pasal 5 ayat ke-9. What the Bible says? Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amen. Here the Bible says, Di sini Alkitab berkata, those who are caring, those who are bringing the peace, the Bible says, your translation say, anak-anak Allah. But the English translation say, they are sons of God. jadi dalam terjemahan Alkitab yang TB1 ini memang disebut anak-anak Allah, tapi sesungguhnya dalam terjemahan bahasa Inggris itu sons and daughters of God itu orang-orang yang sudah dewasa. Small children cannot bring the peace. Anak-anak itu tidak bisa membawa damai. Small children, they don't know. Mereka tidak mengerti. But those who are very matured in mind, Jadi kalau orang yang sudah dewasa dalam pikirannya, those who are matured in heart, orang yang sudah dewasa dalam hatinya, they know how to carry the peace. mereka tahu bagaimana harus membawa damai. But the Bible says, Amen, they are blessed people. They are bring the peace. They are sons of God. Tapi kata Alkitab, orang-orang membawa damai itu adalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Let me read the Bible. Mari kita baca. Isaiah 26 verse 3. Yesaya 26 ayat 3. Isaiah 26 verse 3. Yesaya 26 ayat 3. What the Bible says? Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amen. Here the Bible says, Di sini Alkitab berkata, the person who trusts God of Israel, orang yang percaya kepada Allahnya Israel, God give them perfect peace in their life. Tuhan memberikan damai sejahtera yang sempurna dalam hati mereka. Because this is the character of God. Karena ini adalah karakternya Tuhan. Amen. Let me read another scripture. Mari kita baca ayat lain. Romans chapter 12 verse 18.
Roma pasal 12 ayat 18. Bible says, Kata kita, peace with everyone. damailah dengan semua orang. Hallelujah. Haleluya. Because we are children of God. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. If we are children of God, Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, entire our life, maka seluruh kehidupan kita, or whole our life, seluruh kehidupan we kita, carry the peace. kita membawa damai itu. Because peace belongs to God. Karena damai itu milik Tuhan. One more day, Jesus our Prince of Peace. Salah satu sebutan untuk Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Hallelujah. Because we are children. Karena kita anak-anak Allah. God is our King. Tuhan itu Raja kita. Amen. The King holding peace entire his life. Tuhan yang memegang damai itu di dalam seluruh kehidupan. So you and I also follow the instruction. Jadi saudara dan saya itu harus mengikuti instruksi. So the tribe of Benjamin and tribe of the Judah, they carrying the peace, give to David life. Jadi suku Benyamin dan suku Yehuda itu membawa damai kepada hidup Daud. Amen. So you and I, if a church want to grow one level to another level, amen. Everybody carrying the gift of peace. Give. Jadi jika gereja ini bertumbuh ke tingkat yang lebih tinggi, maka saudara-saudara itu harus membawa damai kepada semua orang. Because that is the nature of God. Karena itu adalah karakternya Tuhan. If you know the nature of God, Kalau Anda mengerti sifatnya Tuhan, if you give to someone, kalau Anda memberikan kepada seseorang, you also bless. engkau juga akan diberkati. Others also bless. Orang lain juga akan diberkati. Amen. So point number 1 in here, Jadi poin nomor 1 di sini, give peace to everyone. berikanlah rasa damai itu kepada semua orang. Amen. Now we see point number 2. Nah, sekarang kita masuk ke poin nomor 2. First Chronicles chapter 12, 1 Tawarik pasal 12 verse 8. ayat 8. Satu Tawarik pasal 12 Verse 8. ayat 8. Mari kita baca bersama. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke buku di Daud, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan tempatnya seperti kijang di atas pegunungan. Amen. Amen. Beginning, the tribe of Benjamin and Judah bring the peace David life. Pada mulanya suku Benyamin dan suku Yehuda itu membawa damai kepada kehidupan Daud. Amen. Now, second, Jadi yang kedua ini, the tribe of God. suku Gad. Who they are? Siapakah mereka? They are mighty warriors. Mereka itu adalah pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Even though they are mighty warriors, Walaupun mereka itu gagah perkasa, Bible record 2 things. Alkitab mencatat 2 hal. Their face like a lion, Wajah mereka itu seperti singa. their leg like a deer pant. Kaki mereka itu seperti rusa. Amen. Amen. This is a two nature of character. Jadi ini ada 2 sifat dari suku Gad. One is a lion face, Satu berwajah singa, another one is a deer leg. yang kedua itu berkaki seperti rusa. They are not ordinary people. Mereka itu bukan orang-orang biasa. They are mighty warriors. Mereka itu pejuang-pejuang gagah. Bible says, Kata Alkitab, They also go join with the David. mereka juga bergabung dengan Daud. See, my brother, my sister, Saudara-saudara. even though David in the wilderness, Walaupun Daud ada di padang gurun, God bring the right resource. Tuhan bisa menyediakan sumber yang tepat. God bring the right people. Tuhan memberikan orang-orang yang tepat. Why? Kenapa? David know the value of the anointing. Daud mengerti nilai dari pengurapan. If you know the value of anointing, Kalau saudara mengerti nilai dari sebuah pengurapan, I prophesy saya nubuatkan, 2025, maka tahun this 2020 church gereja ini will be great and explode. akan meledak dalam jumlah besar. Amen. Not only in quality, Bukan hanya secara kualitas, not only in quality, bukan hanya secara mutu, but in quantity also. tapi juga secara jumlah. Amen. Amen. Because anointing. Oleh karena pengurapan. Anointing, whatever you imagine, beyond anointing can do for you. Apapun yang kita bayangkan itu pengurapan dapat mengerjakan hal yang lebih daripada yang kita bayangkan. Amen. Here the Bible says, Di sini Alkitab berkata, now the second tribe is come and help David. Second group, this one is the God group. suku kedua yang datang ke Daud itu suku Gad. Amen. What the Bible says? Apa kata The Alkitab? face is lion. Wajahnya seperti singa. Hallelujah. What do you know about the lion? Apa yang kita ketahui tentang singa? What do you know about the lion? Singa itu biasanya hewan yang Let me read the Bible. Ya, mari kita baca. Let me read the Bible.
Proverbs 28 verse 1. Proverbs 28 verse 1. Little bit faster. Media, at me. Proverbs 28 verse 1. Amsal 28 ayat 1. Amsal 28 ayat 1. Media, tolong sedikit kerjasama. Karena Pastor Raja tidak cukup waktu ini. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. What the Bible says? Apa kata Alkitab? The righteous people bold like lion. Orang-orang yang benar itu merasa aman seperti singa. Amen. We are righteous people. Kita ini orang-orang yang benar. We are righteous people. Kita orang-orang yang benar. Therefore, Karena itu, Abba give the spirit of boldness for you. That's you. Allah memberikan kepada kita roh yang penuh keberanian. Not I say, Bible say. Bukan kata saya tapi kata The Allah. righteous people Orang yang benar bold like a lion. akan merasa berani seperti singa. Hallelujah. Hallelujah. We need boldness. Kita butuh keberanian. Without boldness, Tanpa we keberanian, cannot take any major decision. kita tidak dapat membuat keputusan yang besar. Amen. If we don't have the lion face, Kalau kita tidak mempunyai wajah seperti singa, our leg will be shaking. kaki kita akan bergetar. Why? Kenapa? Not enough power. Karena tidak ada kekuatan yang cukup. But the Bible says, Tapi kata the Alkitab, righteous people orang yang benar bold like a lion. merasa berani seperti singa. Amen. Let me read the Bible. Mari kita baca. Let me read the Bible. Isaiah 31 verse 4. Yesaya 31 ayat 4 About the lion. tentang singa. Isaiah 31 verse 4. Yesaya 31 ayat 4. Can you see too far? Anak muda, maka tapi saya boleh lihat. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukit. Amen. Here the Bible record the nature of lion. Jadi Alkitab itu mencatat karakter atau sifat seekor singa. Once the lion catch the animal or the food, Begitu seekor singa itu menangkap mangsanya, if a people disturb, kalau ada orang yang mengganggunya, he pretend like I don't know. kita akan berangkat seperti tidak tahu. Amen. Even though the Bible says your translation, tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala. Haleluya. Why? Kenapa? Boldness. Karena ada keberanian. Why? Kenapa? Amen. Lion face. Ada wajah singa. So if a church really want to grow, Jadi kalau gereja itu mau bertumbuh, peace not enough. damai saja tidak cukup. Damai sejahtera belum cukup. Kalau gereja betul-betul bertumbuh satu level ke satu level, amin. One level to another level, church want to grow, peace is not enough. Kalau gereja mau bertumbuh itu damai sejahtera saja belum cukup. Amin. Peace, go with the boldness. Jadi damai sejahtera itu melangkah dengan penuh keberanian. Hallelujah. If you have a boldness, Kalau kita punya keberanian, you find with the right people, engkau bergabung dengan orang yang tepat without any fear, without any error. tanpa ada ketakutan. Hallelujah. Why? Kenapa? God give the spirit of boldness. Tuhan memberikan roh yang penuh keberanian. What the Bible says. Apa kata Alkitab? Let me read the Bible. Mari kita baca. Let me read the Bible. Okay? Genesis 39 verse 9. Kejadian 39 ayat 9. Genesis 39 verse 9. Kejadian 39 ayat 9. Genesis 39. Kita baca bersama. Kejadian 49 ayat 9. Kejadian 39 maksudnya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Kejadian 49 ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa setelah Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Hallelujah. Bible asking one question. Kita bertanya
bukannya sesuatu hal yang penting. Amin. Who can wake up in the night? Siapakah yang berani membangunkan seekor singa? Wow. Woo, woo. God can do it. Anjing bisa terbang. Amin. Kalau anjing suruh kita bangunkan, kita pasti bangunkan. Kalau kucing lagi sederhana, oh. Tapi kalau singa macam mana? Siapa yang berani? Amin. Amin. See, here the Bible talk about the boldness of lion. Jadi Alkitab berbicara tentang keberanian dari seekor singa. Bible asking the question, Alkitab bertanya satu pertanyaan. who can wake up the lion? Siapa yang berani membangunkan singa? Hallelujah. See, my brother, my sister, Lihatlah saudara-saudara. lion is a very strong animal. Singa itu adalah hewan yang sangat Let me kuat. read another scripture. Kita baca lagi ayat lain. Proverbs 30:30. Proverbs 30:30. Amsal 30 ayat 30. Amsal 30:30. Amsal 30 ayat 30. Okay, mari baca. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Hallelujah. See the animal, see the lion, Lihatlah seekor singa ini never backward. tidak pernah mundur. Why? Kenapa? Because of the boldness. Karena ada keberanian. My brother, my sister, Saudara-saudara, God want to give this church this boldness spirit. Tuhan mau memberikan kepada gereja ini roh keberanian. Oh, amen. If you read the Bible, Kalau kita baca Alkitab, 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. If you read the Bible, Kalau kita baca, God never gives spirit of fear. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Amen. But God give a spirit of boldness and sound mind. Tapi Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, membangkitkan kekuatan dan kasih. Amen. Amen. Sound thought. Wah, David run away to wilderness. Nothing. Oh, finish. Raja Saul berpikir setelah melarikan diri kepada Ur itu habis lagi. Amen. But God well prepared in the wilderness for David become a next king. Hallelujah. Tapi Tuhan sudah memberikan rencana yang lain untuk Daud. Jadi ketika dia masih di padang gurun itu Tuhan telah mempersiapkannya dari seorang raja. Amen. So just now, point number 1, God give character of peace. Jadi poin nomor 1 tadi Tuhan memberikan karakter yang penuh damai sejahtera. Second, Yang kedua, God give spirit of boldness. Tuhan memberikan roh keberanian. Let me see point number 3. Mari kita lihat poin nomor 3. First Chronicles chapter 12, 1 Tawarik pasal 12. verse 32. Now the third group come and help him. 1 Tawarik pasal 12 ayat ke-32. Inilah grup ketiga yang datang untuk membantu Daud. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Amen. This is another tribe come and looking David. Jadi ini adalah suku lain yang datang mencari Who Daud. they are? Siapakah mereka? They are tribe of Issachar. Mereka itu adalah suku Isakar. Amen. They know the season. Mereka tahu saat-saat yang tepat. They are very good management. Mereka punya manajemen yang baik. Amen. My brother, my sister, our business, our church, our marketplace, really want to bless. We need to mingle with these people. Jadi kalau kita mau berkembang di gereja, di bisnis, di marketplace, kita harus berbaur dengan orang seperti ini. Amen. These people, amen. Orang-orang ini, Amen. These people know the revelation. mereka mengerti pewahyuan. They know the season. Mereka mengerti saat-saat yang If tepat. you read a biography of David, Kalau kita baca biografi Daud, amen. Single war, David never lose. Daud tidak pernah kalah dalam satu perang. Single war, David never lose. Tidak pernah kalah dalam perang. Why? Kenapa? Because the tribe of Issachar. Karena ada suku Isakar. They know the season. Mereka tahu saat yang tepat. Amen. If you know the season, Kalau Anda mengetahui saat yang tepat, according to season, you do the business. menurut saat yang tepat itu kita mengerjakan usaha kita. God bless you abundantly. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. In the Bible, Di dalam Alkitab, many people having this kind of mindset of Issachar. orang-orang itu memiliki pikiran yang sama seperti Isakar. Amen. If you read the Bible, Kalau kita baca Alkitab, Genesis chapter 14, verse 15, about Abraham. Kejadian 14 ayat 15 tentang Abraham. Let me read the Bible. Kejadian, Genesis chapter 14, verse 15. Kejadian 14 ayat 15. If you read the Bible, Kalau kita baca, amen. Bible says Genesis chapter 14 and 14. Kejadian 14, Kejadian 14. 14. Amen. If you read the Kalau Bible, kita baca, Abraham only had 318
manpower. Jadi Abrahamnya hanya memiliki 318 Orang saja. saja. Amin. Amin. Abraham's manpower only 318. Jadi kekuatan pasukan Abraham itu hanya ada 318 orang saja. But the enemy got a million and million. Jadi musuh itu punya pasukannya jutaan. Amen. But how come Abraham win this battle? Tapi bagaimana mungkin Abraham bisa menang? Amen. The Bible says, Kata Alkitab, Genesis chapter 14, verse 15. Kejadian 14 ayat 15. Amen. What the Bible says? Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. If you read the Bible, Kalau kita baca, why the victory take place? kenapa Abraham bisa menang? Amen. Because Abraham know the season. Karena Abraham tahu saat yang tepat. Amen. If a daytime, enemy know small group. Jadi kalau siang hari itu musuh kan tahu pasukan Abraham. Amen. But Abraham go to the night. Jadi Abraham melancarkan serangannya pada malam hari. That why Abraham has this kind of mindset. Jadi Issachar mindset. Abraham itu punya pikiran seperti pikiran Ishakar. They know the season. Mereka tahu saat yang tepat. They have a revelation. Mereka punya pewahyuan. My brother, my sister. Saudara-saudara. My brother, my sister. Saudara-saudara. This kind of the things God want to give you. Hal inilah yang akan Tuhan berikan kepada Anda. Number one, Yang pertama, God give you peace. Tuhan berikan damai sejahtera. Number two, Yang kedua, God give boldness. Tuhan berikan keberanian. Number three, Yang ketiga, God give revelation. Tuhan berikan pewahyuan. Amen. My brother, my sister. Saudara-saudara. If you having this philosophy, Kalau Anda mindset, memiliki pola pikir seperti ini, peace, damai sejahtera, Boldness. keberanian, Amen, and the revelation. dan juga pewahyuan, Did you know who you are apakah Anda tahu siapa Anda? in the future? Who you are? Did you know who you are? Siapakah Anda? Let me read the Bible. Mari kita baca lagi. First Chronicle, chapter 12, verse 22. 1 Tawarik pasal 12 ayat 22. 22. You see? Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara besar seperti bala tentara Allah. Amen. Amen. What the Bible says? Apa kata Alkitab? What the Bible says? Apa kata Why Alkitab? Bible never say army of David? Kenapa Alkitab tidak pernah berkata pasukannya Daud? But why the Bible says army of God? Jadi kenapa Alkitab berkata pasukan Tuhan, bala tentara Allah? Amen. Why the Bible says like this? Kenapa Alkitab berkata seperti itu? Originally, army of David. Padahal sebenarnya itu kan pasukan Daud. But the Bible record here, Tapi Alkitab mencatat army of God. pasukan Tuhan. Why army of God? Kenapa disebut pasukannya Tuhan? Because Karena peace belong to God. damai sejahtera itu milik Tuhan. Boldness belong to God. Keberanian itu milik Tuhan. Revelation belong to God. Pewahyuan itu milik Tuhan. See, my brother, my sister. Saudara-saudaraku, If the church of Jesus Christ grows in the quality, in the character, your church, our church, become a church of God. jadi kalau gereja itu bertumbuh secara mutu, secara karakter, maka gerejanya akan jadi gerejanya Tuhan. Amen. Bible says, Kata kita, army of God. pasukan Tuhan, bala tentara Allah. Why become army of God? Kenapa disebut bala tentara Because Allah? we are people of God. Karena kita ini adalah orang-orangnya Tuhan. We are children of God. Anak-anak Allah. If you always maintain peace with you, Kalau kita selalu membawa damai bersama if you kita, always maintain the boldness with you, kalau kita selalu mempertahankan keberanian if itu, you always maintain the revelation with you, kalau kita mempertahankan pewahyuan itu di God dalam always kita, dwelling with you. Tuhan akan selalu berdiam dalam kita. Then slowly your group, or slowly your church, or slowly your marketplace become an army of God. Maka secara perlahan grup Anda atau gereja Anda atau marketplace Anda akan berubah menjadi miliknya Tuhan. Amen. Amen. Saul thought, Saul berpikir wilderness, nothing happened. di padang gurun itu sudah tidak akan terjadi. Amen. In the wilderness, Di padang gurun, God molding, God shaping, God equipping David become a king of Israel. padahal di padang gurun itu Tuhan membentuk Daud dan mempersiapkannya menjadi seorang raja. Amen. Continue read the Bible. Mari kita baca lagi. Amen. Now the tribe of Benjamin and Judah, they bring the peace. Suku Benyamin dan suku Yehuda itu membawa damai. The tribe of God, they bring the boldness. Suku Gad membawa keberanian. The tribe of Issachar, they bring the revelation. Suku Isakar
eternal character of God, they become an army of God. Jadi dengan karakternya semua itu mereka menjadi bala tentara Allah. Not only army of God. Bukan hanya bala tentara Allah. Let me read the Bible. Kita baca lagi. First Chronicle chapter 12. First Chronicle chapter 12, Pasal 12 verse 38. ayat 38. Let me read the Bible. 1 Tawarik 12 ayat 38. Baca bersama. Hmm. Sekaliannya itu prajurit-prajurit orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Saul thinking he alone in the wilderness. Saul berpikir Daud itu sendirian di padang gurun. But the tribe of Benjamin and Judah, Tapi suku Benyamin dan suku they bring the peace. mereka membawa damai. The tribe of Gad, they bring the boldness. Suku Gad membawa keberanian. The tribe of Issachar, they bring the revelation. Suku Isakar membawa pewahyuan. They become an army of God. Mereka semuanya itu menjadi bala tentara. Amen. Now when they become an army of God, Sekarang setelah mereka menjadi bala tentara, they selected David become a king in Hebron. mereka membuat Daud menjadi raja. My brother, my sister, my brother, my sister, if you observe the scripture seriously, Kalau kita meneliti ayat ini dengan seksama, two words very important. ada dua kata yang sangat penting. If a church really want to grow, Kalau gereja itu memang mau bertumbuh, if our business really want to bless, kalau bisnis kita mau one diberkati, level to another level, mau naik satu tingkat ke tingkat lebih tinggi, we need this mentality. kita perlu mental seperti ini. Look at here. Amen. Tulus hati, bulat hati. You see two words, Ya, very powerful. ketulusan hati dan kebulatan hati. Amin. Haleluya. Kalau gereja betul-betul mau tumbuh, setiap individu, setiap umat perlu tulus hati. Amin. We need unity. Kita perlu kesatuan. We need unity. Kita perlu kesatuan. Amin. How the unity take place? Bagaimana kesatuan itu bisa terjadi? If you have a tulus hati. Kalau kita punya ketulusan hati. Amin. Lagi satu kalimat. Bulat hati. Apa itu bulat hati? Apa itu bulat hati? Hah? Amin. One accord, one mindset, one heart. Kesatuan, No division. kesatuan pikiran. No division. Tidak ada perpecahan. Amin. If you having this philosophy, Kalau kita punya mindset seperti kalau ini, kita ada hati tulus, hati bulat, di mana kamu berada, di situ kamu akan pasti menjadi pemimpin yang hebat. Haleluya. Haleluya. Ada Bible says, apa kata Alkitab? tribe of Judah, Suku tribe Yehuda, Benjamin, suku Benyamin, tribe Gad, suku Gad, tribe Issachar, suku Isakar, they all having only one. mereka punya satu Tulus hati, tulus hati dan bulat hati. Amin. They say, David, you become a king in Hebron. Daud jadilah raja di Hebron. Hallelujah. See, no fighting, no quarreling. Lihatlah mereka itu tidak bertengkar, tidak gaduh. Why? Kenapa? Because peace belong to God. Karena damai sejahtera itu milik Tuhan. Boldness belong to God. Keberanian itu milik Tuhan. Revelation belong to God. Pewahyuan itu milik Tuhan. Amen. And we all network together, we become an army of God. Kalau kita semua itu bekerja bersama-sama, kita akan jadi bala tentara. When we selected the army of God, then you choose the right leader. Kalau kita semua itu menjadi bala tentara, kita akan memilih pemimpin yang tepat. If you read the Bible, Kalau kita baca Alkitab, is it that David said, you selected me, become a king? Nobody. It's all come from heart. Amen. Amen. But nowadays, position, fighting. tapi orang-orang zaman sekarang itu kalau mau mencari satu posisi itu mereka harus bertengkar, kelahi. Gaduh-gaduh, undi A, undi B, undi C. If you read the Bible, tidak ada undi. Satu undi atas nama Daud. Sudah selesai. Haleluya. Why? Apa? They have a good heart. Mereka punya hati yang baik, Amen. tulus. They have a good mindset, one acre. Mereka punya kesatuan pikiran. If you having this kind of the things,
2025, 2025, Church of Jesus Christ, gereja ini, your marketplace, marketplace saudara, your business place, bisnis Anda, your working place, tempat kerja Anda, become this kind of the breakthrough take place in your life. akan mengalami My brother, my sister, God loves you. Tuhan mengasihi saudara. Therefore, Karena itu, don't misuse the anointing of God. jangan menyalahgunakan pengurapan yang Tuhan berikan. Amen. Don't misuse the anointing of Jangan God. menyalahgunakan. Using the anointing for right purpose. Pakailah pengurapan yang Tuhan berikan itu. Even though people disturb, Walaupun ada orang-orang musik, you run away, kita harus lari. but God bring the right people for you. Tuhan akan membawa orang-orang yang tepat dalam If God can open the door for David, Kalau Tuhan sanggup membuka pintu untuk Daud, I believe saya percaya same God can open the door for Tuhan you. yang sama juga akan membuka pintu untuk saya. Therefore, my brother, my sister, maintain Pertahankan peace, damai, maintain pertahankan boldness, keberanian, maintain. dan pertahankan The revelation. kewahyuan. If you maintain it, Kalau Anda memperhatikan, amen. When you do three things, kalau Anda mengerjakan 3 hal ini, peace, damai, boldness, keberanian, Revelation. kewahyuan, amen. God will bring the right people. You become army of God. Tuhan akan membawa orang yang tepat dan membuat kita jadi tentara. Because God well pleased in you. Karena Tuhan itu percaya pada kita. Amen. If God well pleased in you, Kalau Tuhan berkenan akan kita, then the next step God bringing you, if God appointed, you become a leader. maka pada tahap berikutnya Tuhan akan menunjuk kita dari seorang pemimpin. Amen. Then you need it. Seperti Daud. Amen. I want to close with a prayer. Saya akan menunjukkan dalam doa. First Chronicle 29. 1 Tawarik pasal 29. First Chronicle 29. Bible says very clearly about the David ending. First Chronicle 29. First Chronicle 29, verse 26, 27, 28. 1 Tawarik pasal 29 ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih. Lanjut umurnya penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Amen. If you read the Bible, Amin. this is the ending of David. Ini adalah akhir dari kisah Daud. Starting with the wilderness shepherd boy. Memulai dari padang gurun sebagai seorang anak gembala. Amen. But the ending is a glorious ending. Tapi akhirnya itu adalah akhir yang penuh. Why the ending is glorious? Kenapa akhir itu penuh kemuliaan? Because anointing. Karena ada pengurapan. My brother, my sister, if Saudara-saudara, you maintain the anointing kalau Anda pertahankan and pengurapan, prophesy, saya lupakan amen, your ending will be glorious ending. akhir hidup saudara akan menjadi penuh kemuliaan. Bible says Kata Alkitab, the ending of David full of glory. akhir hidup Daud itu penuh dengan kemuliaan. Why? Kenapa? Because David loved the anointing of God. Karena Daud mencintai pengurapan dari Tuhan. That anointing lifted up one level to another level. Pengurapan itu yang mengangkat hidupnya lebih tinggi. My brother, my sister, Saudara-saudara, my brother, my sister, amen. Meet with the right people. berbaurlah dengan orang yang tepat. Amen. If you meet with the right people, Kalau Anda berbaur dengan orang this yang kind of tepat, the right people maka orang yang tepat ini enlighten you, akan they jalan dengan molding you, kita. Mereka akan membentuk kita. they shaping you. Mereka akan membentuk kita. Your future will be very bright. Masa depan kita akan jadi sangat cerah. Amen. You see the ending of David? Kita lihat akhir dari hidup Daud itu. Beginning, start in the wilderness, Memulai dari padang gurun, but ending in the palace. tapi berakhir di istana raja. Why? Kenapa? Because of anointing. Karena ada pengurapan. Hallelujah. God bless you. Mari kita berdoa. Father God, we say thank you. Bapa, kami mengucap syukur. Father God, we say thank you. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Abba, I pray for the GBN Rock, Bapa, the church. berdoa untuk gereja GBI Rock di tempat. Kurang makasih. Tarunomo roko romia roko rasi namati. Abida dari kama roko nomo lulus. Abba, I pray. Bapa, hamba berdoa. Abba, I pray Bapa, hamba berdoa. for the men of God, women of God, Untuk para pria dan wanita yang ada di tempat and ini. all the elders of church, Dan para penatua di gereja. and all the believer of saints. Dan para orang-orang percaya, orang-orang kudus. Lord, I pray Tuhan, hamba berdoa. in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Abba, give them peace. Bapa, berikan mereka
damai sejahtera. You are Prince of Peace. Karena Kau Raja damai. You are Prince of Peace. Kau Raja damai. Because you are Prince of Peace. Karena Kau Raja damai. I pray, Lord, Hamba berdoa Tuhan, give the peace in their life. berikan damai sejahtera itu dalam hidup mereka. I pray, Hamba berdoa, let their peace remain forever in their heart, biarlah damai sejahtera itu memerintah selama-lamanya dalam hati mereka, in their life. dalam kehidupan mereka. Wherever they go, Dimanapun mereka melangkah, they honor with the peace. mereka akan pergi dengan damai. They will glorify your name. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Therefore, Karena itu, the gift of peace, blessing for them, Lord. berikan damai sejahtera itu kepada mereka ya Bapa. They are never same again. Mereka tidak akan pernah menjadi sama lagi. And also, Lord, I pray, Bapa, Kau juga berdoa, give them the spirit of boldness. berikan mereka roh keberanian. They know Biar mereka how to dare the challenges, sehingga mereka tahu bagaimana harus menghadapi all masalah. kind of the problem, Mereka tahu bagaimana all kind of the situation. masalah. They know how to overcome Mereka tahu harus menghadapinya bagaimana. because Karena you give the spirit of boldness. Kau memberikan kepada mereka roh keberanian. Lord, I pray, Tuhan hamba berdoa, give them long life, berikan mereka umur panjang, give them peaceful life, berikan mereka hidup yang give them harmony life. berikan mereka hidup yang rukun. Their life become a great blessing. Hidup mereka jadi berkat yang dahsyat. They become a great asset. Mereka jadi orang-orang yang berani. They become a great asset. Mereka jadi orang-orang hebat. Bless them, Allah. Berkati mereka ya. Bless them, Allah. Berkati Tuhan. Give them revelation. Berikan pewahyuan. They know Biar mereka how to overcome every situation. mengetahui bagaimana harus menghadapi setiap situasi. I pray Hamba berdoa. through the revelation, Melalui pewahyuan. they know the season. Mereka mengetahui saat-saat yang tepat. They know the season of God. Mereka mengetahui saat-saatnya Tuhan. According to season of God, Menurut saatnya Tuhan. they will glorify your name. Mereka akan memuliakan nama. Abba, Bapa, this is my prayer for Gibeon Rock. ini adalah doa hamba untuk GBI. Give them peace. Berikan mereka damai. Give them boldness. Berikan mereka keberanian. Give them revelation. Berikan mereka kewahyuan. And they slowly become an army of God. Dan biarlah mereka melihat jadi bala tentaranya Allah. Because Karena your presence, hadirat-Mu. because your grace, Karena kasih karunia. because of your abundant blessing. Karena berkat-Mu yang berlimpah. I pray. Hamba berdoa. GBI Rock Gereja GBI Rock have a one heart. punya kesatuan hati. They have one decision make. Mereka punya kebulatan hati. They will glorify. Mereka akan memuliakan. Abba, Bapa, show your mercy. tunjukkan kasih-Mu. Show your compassion. Berikan belas kasih. You are God of compassion. Karena Kau Allah yang penuh belas You are kasih. God of kindness. Kau Allah yang baik. Always develop your people one level to another level. Biarlah orang-orang-Mu ini Tuhan boleh naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Abba, glorify. Bapa, muliakan nama. Glorify your son Jesus. Muliakan Tuhan Yesus. Sodorona maroka basati. Anu buroni maseke ni moroku. Tubala taruta nimono rosso totoro muka. Abite erene masata. Abba, I pray. Bapa, hamba berdoa. Give them long life. Berikan mereka umur panjang. Give them peaceful life. Berikan mereka hidup yang damai They will sejahtera. glorify your name. Sehingga mereka akan memuliakan Day by day. hari demi hari. Day by day. Hari demi hari. Bible says, Kata Alkitab. day by day, Hari demi hari. the team of David become an army of God. Pasukan Daud menjadi bala tentaranya Allah. If you bless David, become an army of God. Kalau kita berkati Daud menjadi bala tentaranya Allah. Our church also, you can develop the army of God in the future. Engkau juga sanggup membuat gereja ini menjadi bala tentaranya Allah di kemudian hari. Abba, I pray. Bapa, hamba berdoa. Abba, I pray. Bapa, hamba berdoa. Let the wisdom come. Biarlah hikmat kebijaksanaan. Let the understanding come. Biarlah pemahaman itu turun. Let the sound mind come. Biarlah kesatuan hati itu turun. Let them analyze grace come. Biarlah kasih karunia itu turun. Oh, they know how to do it. Biarlah mereka tahu bagaimana harus They melakukan. know how to overcome it. Mereka tahu bagaimana harus mengatasinya. Glorify. Memuliakan nama. Glorify. Memuliakan nama. Glorify. Memuliakan nama. Let your rise. Come, let your rise. Let your rise. Mari kita bangkit bersama. We sing one song. We dedicate our